Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi atau PTI. Jadi di sini kita masuk di pertemuan ketiga ya. Sebelumnya kita sudah masuk juga menggunakan Google Meet, masih online juga karena masa pandemi ini. Kemudian sekarang kita masih online juga, cuman di sini bedanya saya melakukan presentasi ini menggunakan media YouTube ya, sehingga jika teman-teman ingin mengakses materi, teman-teman bisa mengakses di channel YouTube saya. Nah, ini juga lebih memudahkan teman-teman sebenarnya dalam belajar ketika mungkin ada penjelasan yang masih kurang dimengerti. Ini bisa diputar kembali videonya sehingga memudahkan teman-teman dalam menanggapi materinya, dalam memperoleh materi dengan lebih seksama lagi. Nah, atau teman-teman juga bisa mendownload langsung videonya sehingga teman-teman tidak terlalu banyak menggunakan atau memakai paket data internetnya, hanya bisa terpakai ketika mendownload saja. Ketika sudah selesai mendownload bisa diputar offline seperti itu. Baik teman-teman, di sini materi kali ini adalah tentang pengantar teknologi tentang pengenalan teknologi informasi. Ini mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pengantar teknologi informasi. Pasti teman-teman sini berpikir, apa sih teknologi informasi itu? Apakah teknologi informasi itu sejenis atau sesuatu yang sangat langka begitu, atau sesuatu yang sangat berharga gitu, atau sesuatu yang tidak berharga gitu? Cuman pasti sebagian juga teman-teman ada berpikir, oh teknologi informasi itu sudah tahu. Mungkin ada juga yang belum paham, oh apa teknologi informasi itu. Jadi di sini kita akan mengetahui, di sini kita akan membahas apa itu teknologi informasi. Seperti apa sih teknologi informasi itu? Oke, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, saya ingin membuka dengan sebuah cerita mungkin bisa dikaitkan juga dengan perkembangan teknologi informasi ini. Nah, dulu waktu saya masih kecil lah, sekitar SD, sering sekali hobinya nonton film tentang kalau di film Indonesia tentang kerajaan ya, atau tentang kungfu ya. Nah, di alur cerita kungfu itu biasanya ceritanya kalau orang-orang yang ingin belajar kungfu atau orang-orang yang ingin mendalami tentang kungfu, biasanya mereka akan menyendiri atau bersemedi ya, atau melakukan ritual khusus di tempat yang sepi, di luar jauh dari keramaian. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ketika orang-orang ingin belajar bela diri, kungfu, atau belajar silat, mereka orang-orang di kota itu pasti akan ke gunung atau ke tempat yang sepi jauh dari keramaian, dan kemudian di situ mereka berlatih berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sehingga ilmu kanuraganya biasa disebut, atau ilmu silatnya itu sudah lebih detail lagi, mereka sudah paham seperti itu. Nah,
Itu alur ceritanya. Biasanya di alur cerita filmnya ini apa, orang yang ingin berlatih atau si pemeran utama ini mereka ingin berlatih silat harus ke gunung atau ke bukit, melewati lembah, mendaki gunung, sehingga mendapatkan guru yang bisa melatih mereka. Nah, kemudian di situ mereka berlatih berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan dan tahunan sampai mereka pintar. Biasanya alur ceritanya itu di sini disisakan 2 orang murid yang pintar, yang kompeten, sehingga dari kedua murid tersebut ada satu yang akhlaknya baik, yang sifatnya baik, kemudian ada yang sifatnya buruk atau mungkin dia kurang baik perilakunya. Nah, kisahnya pasti seperti itu. Kemudian si murid yang perilakunya buruk tadi itu berniat untuk membunuh gurunya karena ilmunya sudah dikuasai semua, sehingga gurunya tidak dibutuhkan lagi. Nah, dibunuhlah gurunya ini, sehingga gurunya meninggal, mati. Dan alur ceritanya pasti si murid yang pintar ini, yang baik hati ini, yang bukan yang membunuh gurunya tadi ya, yang kita sebut saja murid yang baik ini adalah si A, kemudian murid yang buruk ini adalah si B. Nah, jadi si A ini akan membalas dendamkan atas kematian gurunya, seperti itu. Sehingga biasanya si B itu lari dari setelah membunuh gurunya dia lari ke kota, kemudian si A ini mengejarnya, mencari sampai dimanapun keberadaan si B ini. Nah, itu setiap film atau alur cerita yang saya nonton pada saat itu pasti tidak jauh dari itu ceritanya. Entah mungkin pemerannya yang berbeda, tapi ceritanya tidak pernah jauh dari itu. Namun berkembangnya zaman, lagi-lagi ketika ada lagi film terbaru, nah dirubah lagi ceritanya, walaupun masih tetap tentang kungfu misalkan atau silat. Nah, dirubahnya seperti ini. Ketika mereka sudah menguasai ilmu-ilmu yang diberikan oleh gurunya. Nah, gurunya berpikir, saya kan tidak mau, jangan sampai saya dibunuh, mendingan saya catat aja ini ilmu-ilmu yang saya miliki, atau saya ditulis di dalam sebuah kitab atau di buku, sehingga mereka yang ingin belajar itu tidak perlu membunuh saya, tetapi mereka dapat mencari kitab, yang menemukan kitab saja, nggak perlu membunuh saya, sehingga saya aman dari kejaran atau kelakuan muridnya yang ingin membunuh gurunya. Nah, sehingga alur ceritanya itu berubah dari membunuh guru, yaitu berubah menjadi berburu kitab suci, atau kalau saya tidak salah tuh film cerita Kera Sakti kalau nggak salah, berburu kitab suci. Nah, itu kemudian dari perkembangan alur cerita film tersebut, nah ada lagi cerita di perubahan zaman, perkembangan zaman, berubah lagi ceritanya dari merebutkan kitab suci, karena mereka merebutkan kitab suci itu masih terus banyak pertikaian atau saling membunuh, karena siapa yang jago atau siapa yang keras, siapa yang hebat, itu yang menang. Sehingga dirubah lagi ceritanya menjadi kitab suci tersebut berubah, sehingga alur ceritanya dari merebutkan kitab suci
Nah, dengan perkembangan zaman ini kitab sucinya diperbanyak. Jadi diperbanyak, di copy atau di fotokopi, atau mungkin ada yang yang sudah lebih mengenal teknologi lagi, dibuat di scan, kemudian di upload di internet atau upload di langit, orang bilang. Ya, sehingga itu menyebabkan berakibat tidak ada lagi saling pertikaian dalam mencari ilmu, itu mencari mencari ilmu kitab ilmu silat tadi. Nah, dari situ teman-teman di sini kita bisa melihat perkembangan teknologi itu sebenarnya sudah dari zaman dulu lah, sebenarnya sudah lama. Cuman di sini kan bukan berarti harus teknologi dalam artian dalam bentuk perangkat keras atau seperti gadget atau komputer ataupun laptop, PC, apapun itu, dalam halnya adalah alat elektronik ya. Jadi teknologi itu sebenarnya perkembangannya sudah dari dulu, walaupun metodenya atau caranya itu yang berbeda dengan sekarang. Mungkin di sini perkembangan teknologi sekarang ya seperti pasti selalu melibatkan yang namanya komputer atau perangkat keras, baik itu dalam bentuk perkembangan perangkat keras hardware-nya ataupun sistemnya, software-nya, seperti itu. Jadi memang jadi teman-teman sini bisa memahami kalau teknologi itu sebenarnya tidak harus laptop atau gadget atau apalah perangkat alat elektronik gitu ya. Tidak harus itu, karena teknologi itu adalah ilmu tentang keterampilan gitu, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya orang-orang dulu sebelum kita mengenal yang namanya gadget ini, mereka sudah menggunakan teknologi canggih sebenarnya, yang memang itu sangat membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu juga adalah teknologi, seperti itu. Oke, itu tadi pengantar cerita yang itu sebenarnya adalah fiktif, yang mungkin hanya bisa ditonton oleh orang-orang terdahulu ya. Cuman dari cerita tadi kita bisa memahami bagaimana sih perkembangan teknologi, bagaimana pesatnya teknologi dari dulu. Ternyata teknologi itu sudah mulai berkembang, bukan baru-baru sekarang ini kita lihat. Kenapa kita teman-teman di sini bisa melihat teknologi baru-baru sekarang ini? Karena media atau metode penyebarannya itu sudah sangat canggih lah istilahnya, sudah lebih cepat dibanding dulu. Misalkan di sini ketika kita ingin berhubungan, berkomunikasi dengan orang yang jauh, tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama. Kita cukup menggunakan handphone, kita cukup menggunakan email, kita cukup menggunakan gadget, bisa langsung berkomunikasi, bahkan bisa langsung bertatap muka. Nah, itu perkembangan yang sekarang, tapi dulu itu sudah sangat-sangat sudah sangat dimanfaatkan itu yang namanya teknologi. Cuman metodenya yang membedakan. Oke. Kita di sini pengenalan teknologi informasi. Nah, di sini ada pengertian teknologi informasi. Jadi istilah teknologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dari bahasa Yunani, di mana teknologi itu terbagi atas dua kata, tekne dan logos. Teknik artinya keterampilan, logos artinya ilmu. Jadi secara singkatnya teknologi itu adalah ilmu yang mempelajari keterampilan.
penggunaan teknologi itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-20, yang itu kalau nggak salah bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua, betul, seperti itu. Nah, ini dari pengertian sini pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Nah, itu dia tadi seperti yang saya katakan. Jadi teknologi di sini lagi-lagi ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Jadi di sini tidak dicantumkan bahwa teknologi itu adalah dalam bentuk perangkat keras atau dalam bentuk gadget atau dalam bentuk software sistem atau dalam bentuk internet, enggak kan. Di sini malahan ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Jadi keterampilannya itu yang perlu digarisbawahi. Teknologi itu kan keterampilan. Maksud dari keterampilan di sini adalah teman-teman mempunyai, misalkan seperti tadi yang cerita di awal tadi, ketika gurunya harus meninggal karena dibunuh oleh muridnya, jadi ada keterampilan dari gurunya untuk membuat atau membukukan atau mencetak atau menulis jurus-jurus yang dimiliki, ilmu-ilmu yang dimiliki dalam buku, sehingga ilmunya itu masih bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa digunakan oleh orang lain. Nah, itu adalah keterampilan guru tadi. Itu adalah perkembangan teknologinya. Jadi walaupun tidak menggunakan gadget atau tidak menggunakan ditulis dalam bentuk video, belum, setidaknya ini adalah perkembangan teknologinya. Nah, kemudian itu perkembangan selanjutnya ada dari dibukukan. Kemudian dibukukan, kalau misalkan satu buku ternyata masih menimbulkan pertikaian, saling membunuh untuk mendapatkan kitab suci tersebut, jadi keterampilan berikutnya ya dengan cara menggandakan buku tersebut, cara menggandakan, memperbanyak, sehingga orang-orang tidak perlu saling membunuh atau saling bertikai untuk mendapatkan buku atau kitab tersebut. Jadi mereka bisa sama-sama belajar bersama untuk bisa mempelajari kitab tersebut. Jadi di sini lagi-lagi perkembangan teknologi sangat berpengaruh dan dampaknya juga bagus. Dari awalnya menimbulkan pertikaian, bisa membunuh, dan sekarang ya tidak merenggut nyawa, melainkan bisa mencerdaskan banyak orang, karena tadi buku yang sudah digandakan itu sudah banyak, sehingga banyak orang belajar dari satu ilmu, sehingga orang banyak mempelajarinya. Seperti itu tentang perkembangannya teknologi itu. Jadi teman-teman sini tidak perlu berpikir teknologi yang dimaksud ini teknologi seperti gadget itu, atau teknologi atau komputer. Itu sebenarnya komputer atau internet itu hanya media dalam media untuk memperluas atau menambah media dalam penggunaan teknologi itu tadi. Intinya keterampilannya itu adalah keterampilan adalah ada perubahan dan sangat bermanfaat dan mengurangi efisiensi waktu, seperti itu. Misal ya, kita ambil contoh dulu waktu belum membumingnya telepon atau SMS, WhatsApp atau Facebook atau video call ini, jadi orang-orang itu masih menggunakan yang namanya Telegram ya. Telegram yang untuk telepon umum lah itu. Telepon umum itu ya kita harus menggunakan koin, kemudian
menelponnya itu harus ngantri lagi, kemudian tidak harus setiap hari, dan waktunya juga kalau misalkan di orang di sebelahnya, misalkan di kampung atau di kota sebelah, kota yang tujuannya di telepon tidak aktif, ya kita tidak bisa menghubunginya. Nah, dengan adanya gadget ini, sehingga teknologi itu ada keterampilan di situ. Oh, masing-masing punya gadget, jadi kapanpun kita menghubunginya, kapanpun orang-orang membutuhkan, langsung tinggal memanggil menggunakan media gadget tadi. Itu adalah keterampilan orang dalam perkembangan teknologi informasi itu. Jadi teknologi ini sudah ada sejak abad ke-20 gitu. Pengertian teknologi informasi secara umum adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak. Ya, secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras lah, kalau dari pengertian ini, perangkat keras dan perangkat lunak, dan yang mendukung kualitas informasi itu untuk setiap informasi yang ada, yang akan diberikan kepada masyarakat mungkin, atau pada siapapun. Nah, sedangkan menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Di sini dari Wikipedia itu sebenarnya sama saja dari apa yang saya ceritakan tadi. Contohnya di sini teknologi informasi adalah untuk membantu manusia dalam membuat, misalkan dalam membuat, ya seperti tadi membantu manusia teknologi tentang membukukan kitab suci itu tadi, atau kitab sucinya dibuat dalam bentuk buku. Nah, itu adalah teknologi informasi, keterampilan gitu, ada keterampilan di situnya. Nah, sementara tujuan teknologi informasi ini adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas manusia, meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam aktivitas orang atau dalam aktivitas manusia tersebut. Jadi memang teknologi informasi ini diciptakan untuk memudahkan atau untuk membuat pekerjaan manusia itu lebih cepat dan bermanfaat, lebih berguna, lebih dalam hal waktu lebih efisien gitu. Ya, kita ambil contoh saja tadi, ketika dulu belum ada gadget untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman yang jauh, kita harus menggunakan suratnya itu kita kirim hari ini, tibanya 2 bulan depan. Nah, itu kan tidak efisien dalam segi waktu. Walaupun memang itu adalah perkembangan teknologi juga, setidaknya sudah ada perkembangan teknologi memberikan kabar menggunakan surat. Ya, cuman di sisi kelemahannya karena waktunya saja yang lama. Tapi setidaknya itu adalah perkembangan teknologi dari yang dulu misalkan nggak bisa kabar, orang kasih kabar itu kalau sudah misalkan yang merantau ini, orang yang pergi jauh dulu sebelum ada berpikir untuk mengirimkan surat, ya untuk mengetahui kabar itu hanya dengan mengetahui misalkan ada orang ini, saya merantau di Papua, kemudian saya tidak bisa mengetahui kabar-kabar orang di kampung saya karena dulu belum ada namanya, belum mengenal surat. Jadi kalau bukan
dengan cara orang-orang di kampung saya yang datang juga merantau ke Papua untuk bisa memberikan informasi. Kalau tidak, saya harus pulang ke kampung saya lagi untuk mengetahui kabar-kabar orang di kampung. Nah, lebih efisiennya lagi ketika sudah ada namanya surat menyurat. Jadi itu adalah keterampilan, adalah teknologi baru pada saat itu. Teknologi baru digunakan untuk memberikan kabar kepada orang-orang. Misalkan dari kampung menulis surat untuk saya yang sudah di Papua, memberikan kabar, walaupun waktunya ya sekitar 2 bulan baru nyampai, tapi setidaknya ada perkembangan teknologi di dalam itu. Cuman ada kelemahannya ya, seperti waktunya itu tadi. Kemudian setelah adanya gadget, kita tidak perlu lagi mengirimkan surat, tapi sudah bisa langsung komunikasi dengan orang-orang di kampung atau dimanapun berada dengan cepat. Dan pada saat itu juga ketika kita ingin menelpon, ketika sudah bisa terhubung, bisa komunikasi langsung saat itu tanpa harus menunggu 2 bulan untuk mendapatkan kabar ya, seperti itu ya. Pengertian teknologi informasi IT, informasi teknologi menurut para ahli. Nah, di sini menurut Hart and Ken, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi, menurut Hart dan Ken ini, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu. Memang kalau kita kaitkan dari pengertian teknologi ini adalah keterampilan, ilmu tentang keterampilan, ya masuk akal ya, masuklah, karena ini adalah, walaupun di sini lebih menurut Hart dan Ken ini lebih mendekatkan adalah perangkat alat yang membantu. Ya, betul, memang alat yang membantu untuk memudahkan manusia dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya menurut Oxford English Dictionary, teknologi informasi adalah hardware dan software yang bisa termasuk di dalamnya dan di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Nah, menurut Oxford ini, teknologi ini dikaitkan kalau saya lihat di sini pengertiannya itu sudah modern ya, istilahnya sudah dikaitkan dengan kehidupan sekarang, di mana manusia, di mana pekerjaan manusia sudah melibatkan namanya hardware dan software. Ya, kita ambil contoh saja sekarang, teman-teman saja ketika diberi tugas oleh dosen atau oleh gurunya, tidak perlu lagi ke perpustakaan untuk mencari referensi, mencari buku tentang tugas-tugasnya, tetapi teman-teman tinggal menggunakan software, di mana software itu adalah aplikasi untuk mencari tugasnya, misalkan search di Google atau searching di internet, sehingga mendapatkan tugasnya, jawaban dari tugas-tugasnya, seperti itu. Ini menurut Oxford. Berikutnya menurut William dan Sawyer, teknologi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa suara dan video, membawa data, suara dan video. Menurut William ini teknologi informasi lebih mengarah ke modernisasi ya, lebih ke arah teknologi informasi ya, ke sebuah sistem atau ya, ini juga masuk dalam pengertian atau arti dari teknologi informasi tadi, karena dia menggabungkan beberapa jalur ya untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi. Misalkan di sini ada menggabungkan data, suara dan video. Nah, ini juga sangat membantu ketika seperti inilah saya ambil contoh. Saya menggunakan teknologi yang dimaksud oleh William dan Sawyer, karena di sini ada data, suara dan video gambar
saya. Nah, di sini kita bisa lihat, saya ada gabungan adalah suara itu saya menjelaskan tentang materinya, dan video adalah saya punya tubuh badan yang kelihatan langsung di layar dalam bentuk video dengan data di sini ya kita lihat seperti materi yang saya paparkan seperti itu. Nah, di sini kita masuk di fungsi teknologi informasi. Jadi ada 6 fungsi dari teknologi informasi. Ya, di antaranya yang pertama menangkap atau capture. Nah, menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalkan menerima inputan dari mic, keyboard, scanner dan lain-lain. Nah, input di sini alat menangkap atau sebagai misalkan teman-teman ketika menelpon lah contohnya. Teman-teman ketika ingin menelpon temannya, dia menginput nomor handphone, atau kalau misalkan teman-teman sudah menyimpannya, sudah save nomor teleponnya, tinggal mencarinya di kontak HP-nya. Jadi itu adalah contoh untuk menangkap capture ya, seperti itu. Atau contohnya seperti ketika saya mengetik di komputer, teman-teman mengetik pesan itu kan, itu adalah sama saja menangkap atau menginput kalimat kata apa yang mau dikirimkan, atau apa sih yang akan di WA kan oleh teman-temannya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Jadi pengolahan dan pemrosesan data ini dapat berubah, mengkonversi, menganalisis, dan menghitung kalkulasi, mengolah proses. Jadi gini, saya ambil contoh yang sederhana ketika tentang mengolah dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Ketika teman-teman tadi menginput nomor handphone temannya, jadi itu kan sebenarnya diproses di dalam gadgetnya. Dalam artinya di sini yang menginput itu memang sudah diserahkan kepada sistem ya, atau software yang ada di HP teman-teman sini. Jadi ketika sudah di setting atau sudah dibuatkan programnya, ketika orang mengetik 0853 dan seterusnya, itu sudah ada proses yang akan bekerja di dalam perangkat komputer atau perangkat gadget tadi itu, seperti itu. Jadi ketika teman-teman menyimpan, itu adalah sebuah proses. Menelpon saja itu adalah sebuah proses. Jadi ketika teman-teman menelpon, sudah menekan panggil, jadi prosesnya itu adalah signal handphone teman-teman itu dia tidak langsung ke HP atau nomor tujuannya, tetapi berproses dulu signalnya, mencari signal dari provider yang ada. Misalkan provider sini adalah Telkomsel. Jadi Telkomsel di situ, kalau ada provider Telkomsel, dari handphone nomornya dilacak. Oh, dia melakukan panggilan permintaan ke providernya. Jadi provider merespon, oh ini ada permintaan panggilan ke nomor sekian-sekian. Sudah provider yang di sini misalkan di iMAS mencari atau nomor tujuannya misalkan di kota Sorong. Jadi ketika provider di iMAS mendapatkan panggilan dari nomor saya, kemudian dia langsung merespon dengan mencari nomor tujuannya. Misalkan dia mencari di provider di kota, ada nggak di provider di kota di bagian mana yang ada, sehingga sampai ke nomor HP tujuan yang saya telepon tadi, sehingga ada namanya
Itu tadi kan proses, ada namanya responden itu ya ketika HP yang saya telepon tadi sudah berbunyi, itu adalah respon dari proses tadi itu, seperti itu. Sehingga ketika diproses dan ada respon, oh ada yang memanggil, diangkat, dan ketika sudah diangkat itu adalah proses juga. Oh, dari proses provider tadi memberi respon, oh ini nomornya aktif, dengan mungkin ada bunyinya responnya atau bunyinya tit, itu masuk, atau ada bunyi biasanya yang orang menggunakan NSP ya, ada bunyi musik lah apa segala macam, ada suara tambahan suara. Berikutnya fungsi teknologi adalah menghasilkan atau menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain, misalkan seperti laporan, tabel, grafik, dan gambar. Menghasilkan atau generation di sini ini lebih fokusnya ke data yang digunakan, misalkan seperti teman-teman dalam membuat laporan atau membuat tugas lah, contohnya tugas mengetik, sehingga dalam bentuk Word misalkan sudah selesai dan hasil ketikanya itu dibuat dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar. Nah, itu adalah itu yang dinamakan dengan generation tadi, itu menghasilkan. Berikutnya yang keempat adalah menyimpan atau storage. Jadi merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media itu yang dapat digunakan untuk keperluan lain, itu sangat-sangat berguna ya, sangat bermanfaat ya. Contohnya menyimpan ke hard disk atau flash disk atau tape dan lain-lain sebagainya. Dulu saya masih dapat yang namanya disket ya, disket itu. Jadi disket itu penyimpanan yang masih besar ya tentunya. Sekarang sudah sangat-sangat sudah kecil, misalkan hanya dengan memory card mikro ya, itu sudah bisa menyimpan banyak data di dalamnya, sudah bisa beribu bahkan jutaan data. Oke, menghasilkan kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor ke 5 ya. Fungsi yang kelima mencari kembali atau retrieval. Mencari kembali maksudnya adalah menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya pencarian data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi fungsi teknologi informasi. Jadi teman-teman di sini maksudnya di sini untuk mencari data kembali biasanya gini. Teman-teman di sini kalau misalkan, contoh ambil di kampus ya, misalkan ingin melihat berapa sih jumlah tunggakan atau SPP-nya yang sudah dibayar, seperti itu. Jadi itu kan datanya kan sudah ada, tapi kita ingin mencari kembali. Oh, ini datanya masih ada. Itu karena salah satu fungsi teknologi informasi. Jadi untuk memudahkan gitu. Bayangkan saja kalau misalkan data-datanya yang diinput oleh kampus misalkan, ketika awalnya diinput dalam bentuk kertas, ditulis, kemudian disusun rapi di dalam lemari, diarsip, sehingga ketika teman-teman ingin melihat datanya atau melihat tunggakannya yang belum lunas, atau ingin melihat
sudah berapa pembayaran semester yang lalu, harus mencari lagi di lemari itu berapa tumpukan-tumpukan kertas yang lain. Jadi itu kan agak menyita atau memakan waktu yang cukup lama ya. Sehingga di sini kalau menggunakan teknologi informasi yang modern seperti komputer, di situ menggunakan basis data, jadi tidak perlu lagi mencari satu persatu, dia tinggal sudah ada fitur atau memang digunakan untuk mencari data, fitur search misalkan. Jadi untuk tinggal searching, ketik namanya atau apanya, NIM-nya atau data yang lain untuk bisa mencari lebih cepat, seperti itu. Kemudian yang keenam, mencari kembali. Oh, maaf ya, ini bukan mencari kembali. Mencari retrieval. Sorry. Yang keenam itu adalah transmission. Oke, yang keenam sudah saya rubah tadi. Sudah terubah ya. Transmisi. Ya, yang keenam itu adalah mentransmisi atau transmission. Jadi sini maksudnya adalah mengirim data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain melalui internet atau jaringan komputer. Yang misalkan dengan mengirim data penjualan dari user A ke user B, atau misalkan seperti kita ambil contoh transmission ini adalah mengirim SMS atau mengirim pesan WhatsApp lah. Jadi itu kan itu bagian dari transmission. Dia menggunakan jaringan komputer atau jaringan internet untuk bisa melakukan transmission tadi itu, seperti itu. Ketika teman-teman mengirim pesan entah WhatsApp atau mengirim pesan email, itu kan harus menggunakan internet atau jaringan komputer. Karena kalau tidak menggunakan jaringan komputer, harus mengirim manual menggunakan pos. Nah, itu adalah fungsi atau yang dimaksud dengan transmission tadi. Oke, di sini manfaat teknologi ada banyak sebenarnya. Kalau kita bicara tentang manfaat teknologi informasi, ini sangat-sangat banyak dan beragam. Kita ambil contoh saja di abad ke 20-an, itu kan sudah teknologi kan sudah mulai berkembang. Nah, jadi manfaatnya memang sudah dari dulu sangat dirasakan seperti itu. Sudah ada manfaatnya. Cuman di sini manfaatnya itu terbagi ada beberapa bidang. Yang pertama itu bidang pendidikan. Kemudian yang kedua bidang ekonomi. Yang ketiga bidang sosial. Keempat bidang kesehatan. Sebenarnya masih banyak, tidak harus 4 bidang ini. Cuma di sini sengaja saya mengambil contoh di 4 bidang ini, karena kalau kita menelusuri atau mencari masukkan dalam bidang, misalkan bidang ketahanan atau bidang kemaritiman atau bidang pertanian, atau masih banyak lah sebenarnya manfaat teknologi ini dari berbagai aspek atau berbagai bidang seperti itu. Sangat banyak manfaatnya. Cuma di sini saya membatasi dalam bidang 4 bidang yang tadi sudah disebutkan. Di mana di sini kita membahas per bidang dulu, satu bidang dulu.
bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti sangat sudah mengalami atau sudah merasakan manfaat teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Apalagi teman-teman di sini sebagai mahasiswa, saya pikir sudah jelas ya. Tanpa saya harus jelaskan, saya pikir teman-teman sudah bisa menerka-nerka, oh, dalam bidang pendidikan seperti pasti ini atau pasti ketika kita mencari informasi, mencari tugas atau mengirim tugas atau melakukan perkuliahan online secara daring. Nah, itu salah satu contohnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam pendidikan. Oke, nah sini UNESCO mengeluarkan jurnal pada tahun 1996 yang menjelaskan terkait bagaimana proses pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan yang harus diterapkan berdasarkan 4 pilar proses pembelajaran, yaitu belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, belajar untuk menguasai banyak keterampilan, belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal, dan belajar untuk kehidupan sosial. Nah, kita lihat dulu dari belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kita lihat dari sisi teknologinya. Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan ini sudah mudah manfaatnya ya, sangat-sangat mudah dan sangat jelas. Kita bisa merasakan itu untuk menguasai ilmu pengetahuan. Misalkan saya ambil contoh teman-teman di sini, seperti saya dosen pendidikan teknologi informasi, ketika ingin mencari referensi atau materi perkuliahan, saya sekarang sudah tidak perlu lagi mencarinya di toko buku atau di perpustakaan, karena sudah banyak jurnal-jurnal atau buku referensi yang tersedia secara online, secara internet. Jadi untuk sebagai ilmu pengetahuan atau untuk menambah ilmu pengetahuan saya sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi ini. Ya, kita ambil contoh juga teman-teman, ketika saya misalkan memberikan tugas kepada teman-teman, oh tugasnya buat ini, dan buat itu. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau masih bingung, pasti tanya Om Google gitu. Cari, oh ini yang dimaksud, ini mencari ini, ketik kata kuncinya, kemudian internet atau Google akan menampilkan sederetan kata kunci yang sudah diketik tadi, informasinya apa-apa saja itu yang diperlukan, seperti apa. Itu adalah untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kemudian ini belajar untuk menguasai banyak keterampilan. Nah, di sini juga teman-teman, manfaat teknologi informasi juga sangat banyak untuk menguasai ilmu pengetahuan, untuk menguasai banyak keterampilan. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini memang sangat membantu ya. Kenapa saya bilang sangat membantu? Misalkan saja kita ambil contoh dulu, orang yang ingin menjual atau berjualan itu harus orang yang pintar dagang ya, atau yang punya modal banyak, itu jutaan atau puluhan juta gitu untuk berdagang, menjual seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini, banyak platform atau UKM atau banyak media yang bisa digunakan untuk berjualan. Bahkan ada juga orang yang tidak mempunyai modal, tidak mempunyai banyak uang untuk modal penjualannya, bisa berjualan ya, dengan berjualan online, lihat produk orang lain kemudian dijual kembali tanpa harus membeli dulu. Nah, itu sangat membantu dan bisa menguasai banyak keterampilan yang muncul di dalam
diri orang tersebut. Nah, jadi dengan adanya internet sangat membantu. Oh, ini orang bisa berjualan tanpa harus menguasai tanpa bermodal besar seperti itu. Nah, itu dia keterampilannya bisa bertambah. Misalkan daripada duduk-duduk di rumah, bisa saja saya hanya upload jualan orang lain, kemudian orang beli sama saya dan saya membelinya dari orang tersebut. Sehingga saya mendapatkan keuntungan, orang lain juga mendapatkan keuntungan, dan yang pembeli juga puas. Seperti itu dengan banyak menguasai banyak keterampilan. Bahkan banyak juga saya lihat teman-teman yang prodi lain, misalkan mungkin seperti pendidikan biologi ini. Pendidikan biologi ini tidak menutup kemungkinan bisa menguasai TI, ilmu teknologi informasi, karena dengan mudahnya akses informasi, kita bisa belajar dari mana saja. Nah, dengan itu menambah keterampilan teman-teman. Bahkan teman-teman di sini tanpa harus belajar di kelas, bisa belajar otodidak untuk belajar menguasai informasi, teknologi informasi seperti itu. Berikutnya, belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal. Nah, teknologi informasi juga bermanfaat untuk pengembangan diri secara maksimal. Nah, kita ambil contoh. Saya ambil contoh saya sendiri ya. Waktu kuliah kemarin, saya diajarkan oleh dosen-dosen saya, hanya ternyata ketika belajar di kelas, kebanyakan yang diajarkan adalah teori. Praktek juga cuma 1-2 kali pertemuan, itu pun kita prakteknya karena dalam satu kelas itu sampai puluhan orang, kemudian keterbatasan komputer juga di lab, sehingga dalam satu komputer itu kita belajarnya itu 3-4 orang dalam satu komputer, jadi harus bergantian memang, dan itu harus selesai dilakukan dalam waktu. Misalkan kalau 2 SKS atau 3 SKS, ya saya pikir itu memang tidak efisien. Tapi karena memang saya berpikir harus mengembangkan diri, harus mempunyai skill, jadi saya tidak semata-mata hanya berharap dengan komputer lab itu. Saya meminjam laptop teman hingga belajar sampai bisa mempunyai ada skill dasar yang saya kuasai dibanding teman-teman yang harus hanya belajar di lab komputer saja. Jadi itu untuk menambah atau pengembangan diri secara maksimal. Nah, kita lihat juga sekarang saya lihat banyak ya teman-teman juga yang dulu mungkin waktu masih mudanya ya, ini teman-teman yang sudah menikah, malas memasak. Terus ketika menikah mungkin belum skill untuk pengembangan dirinya belum matang, sehingga banyak teman-teman saya lihat mereka belajarnya otodidak menggunakan media YouTube, belajar di YouTube, kemudian belajar cara masak. Oh, ini bumbu-bumbunya seperti ini, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah pintar masak. Nah, itu salah satu contohnya juga manfaat belajar untuk pengembangan diri sendiri secara maksimal. Kemudian di sini belajar untuk kehidupan sosial. Nah, teknologi informasi juga manfaatnya untuk kehidupan sosial ya. Dalam berkehidupan sosial juga memang sangat membutuhkan teknologi informasi. Teknologi misalkan ketika kita ambil contoh, saya sekarang kan bulan Ramadan, bulan puasa, kebetulan saya tinggalnya berdua, kemudian ketika sahur itu menjelang sahur itu banyak orang-orang di tetangga-tetangga atau di kompleks rumah menggunakan media teknologi ya, dengan
berkeliling menggunakan mikrofon, bahkan menggunakan toa masjid untuk membangunkan orang-orang sahur. Itu juga dalam kehidupan sosial sangat bermanfaat. Seperti itu. Jadi di sini UNESCO mengeluarkan jurnal pada tahun 1996 yang menjelaskan terkait bagaimana proses pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan yang harus diterapkan berdasarkan 4 pilar proses pembelajarannya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, perubahan yang terjadi pada dunia pendidikan ini dengan adanya bantuan teknologi adalah saling terhubungnya antara negara dalam ilmu pengetahuan, sehingga hubungan di antaranya menjadi semakin mudah dan cepat. Jadi dengan adanya teknologi ini maka manusia dapat menghilangkan faktor ruang dan waktu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Jadi maksudnya dapat menghilangkan faktor ruang dan waktu ini tadi. Ya, kita ambil contoh ketika dulu teman-teman yang ingin berkomunikasi dengan keluarganya, kemudian masih terbatas dengan sarana untuk berkomunikasi. Nah, dengan adanya teknologi informasi kan membatasi ruang, menghilangkan faktor ruang dan waktu. Jadi kapanpun kita bisa berkomunikasi dengan media internet atau menggunakan teknologi informasi. Nah, pembelajaran dalam dunia pendidikan semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi yang ada. Nah, salah satu bentuk kemajuan dalam dunia pendidikan yaitu dengan adanya kegiatan pembelajaran menggunakan metode e-learning yang dapat disampaikan melalui semua media elektronika, misalkan seperti audio, video, TV, komputer, di internet, YouTube. Yang saya lakukan sekarang ini kan karena salah satu manfaat teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Ya, saya menjelaskan materi tentang pengantar teknologi informasi menggunakan teknologi. Dalam artian sini menggunakan YouTube sehingga teman-teman lebih mudah untuk memahami atau belajar tanpa misalkan, karena ada juga manusia atau orang ketika belajar baru sekali itu masih bingung untuk menangkap materi, kecuali harus diulang-ulang. Nah, dengan adanya video YouTube ini kan saya bisa membantu teman-teman yang mungkin kalau satu kali dua kali itu masih belum terlalu paham dengan penjelasan. Tapi kalau misalkan diputar berulang-ulang, didengarkan dan dipahami, itu akan lebih mudah, dan akan lebih masuk lagi di otak atau di pikiran teman-teman. Nah, kita ambil contoh saja ketika misalkan ada seseorang yang baru datang di sebuah tempat nih. Dia baru pertama kali, dan kemudian dari situ balik pulang ke rumahnya atau ke tempat asalnya. Nah, mungkin ketika dia akan kembali ke tempat itu tadi akan masih belum memahami jalannya. Lewat sini, ini harus berapa kali belokan, itu sebelah mana, di tikungan mana saya tadi berhenti, kemudian belok kanan, belok kirinya. Nah, itu masih bingung. Tapi ketika sudah diulang-ulangi melewati jalan tersebut, dia sudah paham, sudah tahu jalannya lewat ini, seperti ini, beloknya ke kiri atau ke kanan, melalui jembatan atau enggak, itu kan sudah ketahuan, sudah dipahami. Nah, seperti teman-teman ini, ketika saya memberikan materi tentang menggunakan media YouTube ini, teman-teman bisa mengulang-ulangnya. Kalau misalkan mungkin paket datanya nggak bisa diputar di YouTube secara berulang-ulang, bisa dengan alternatif mendownload, mengunduh, sehingga bisa diputar secara offline. Nah, itu lebih mudah lagi, tanpa harus menggunakan internet lagi, tetapi menggunakan media atau alat elektronik seperti laptop atau gadgetnya teman-teman sekalian.
seperti itu. Nah, di sini peran teknologi dalam dunia pendidikan sangat besar ya, karena sangat membantu tenaga dan peserta didik mendapatkan materi, mendapatkan buku atau majalah atau modul. Misalkan bisa juga menggunakan perpustakaan elektronik. Ya pokoknya dengan adanya teknologi informasi ini sangat dapat mengubah pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti itu. Bisa juga seperti ini. Kita ambil contoh, saya menjelaskan dari ruangan saya, teman-teman bisa mengaksesnya dari kosnya, dari rumahnya, dari kamar, mungkin dari tempat lain, seperti itu. Jadi teknologi dalam dunia pendidikan dapat membantu proses administrasi juga, ya, seperti menjadi alat untuk membantu memperbaiki data organisasi atau, nah kita ambil contoh ketika membuat perangkat pembelajaran, teman-teman di sini nanti pasti akan mendapatkan mendapatkan kuliah untuk pengembang kurikulum atau telah kurikulum atau kajian kurikulum atau membuat RPS. Nah, atau kita ambil contoh ketika membuat tugas. Nah, itu sangat membantu ketika misalkan memerlukan teknologi informasi dalam artian perangkat keras. Membuat tugasnya dengan mengetik, kemudian edit, simpan, print, hingga menghasilkan keluaran. Nah, itu salah satu contoh penggunaan teknologi informasi. Di sini ada juga dengan bantuan teknologi berbasis sistem komputer, data terkait siswa, guru, dan sekolah akan lebih aman dan lebih mudah untuk diakses pada saat diperlukan. Nah, di sini juga peran teknologi informasi memang berperan penting, ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ketika teman-teman ingin mengakses informasi kampus, nggak harus ke kampus, nggak harus ke, misalkan ingin mendapatkan informasi akademik, nggak perlu ke kampus dan ke ruangan akademik untuk mendapatkan informasi, tidak perlu. Bahkan sekarang ini kalau saya lihat madin di kampus itu udah jarang terisi. Kalaupun terisi itu hanya beberapa flyer atau brosur atau spanduk tidak serame dulu. Ketika zaman saya kuliah, madin itu full. Jadi ketika ada lagi informasi yang lain, tinggal menindis lagi flyer yang sebelumnya ditempel. Jadi itu full dengan informasi-informasi. Nah, kalau sekarang kan informasinya tidak perlu lagi menggunakan madin, ya, dengan cara menggunakan internet, mengupload di websitenya atau share di grup WA. Jadi informasinya itu lebih mudah diakses dan lebih mudah juga untuk diperoleh. Kita nggak perlu nggak perlu tenaga yang ekstra untuk mendapatkan informasi. Di sini juga dijelaskan teknologi informasi juga dapat membantu dari sektor tenaga pendidik untuk menyediakan materi pembelajaran untuk peserta didik agar lebih mudah dipahami dan dipelajari. Jadi memang, nah contohnya seperti ini, saya membuat materi menggunakan PowerPoint, kemudian presentasi menggunakan laptop, dan merekamnya menggunakan software atau perangkat atau sistem komputer sehingga bisa tersimpan. Dan setelah penjelasan ini saya akan upload di YouTube-nya, sehingga teman-teman ketika ketika saya sudah mengirim di YouTube, teman-teman tinggal mengaksesnya lebih mudah tanpa harus
teman-teman masuk kelas untuk mendengarkan saya menjelaskan, dan ketika keluar dari kelas hanya beberapa saja yang dicatat, yang diingat, tanpa mengetahui apa-apa saja, sebagian besarnya apa yang saya sudah jelaskan. Kalau dengan menggunakan teknologi informasi ini kan teman-teman bisa memutar-mutar kembali video yang saya sudah upload, atau bisa juga ketika menonton perlahan-lahan, ketika sudah dijelaskan sudah sampai menit ke 10 bisa diulang lagi, dicatat, ini poin-poin pentingnya apa yang dijelaskan oleh dosennya. Menit ke 10 sampai ke 20 diputar lagi ulang-ulang sambil mencatat, ini poin-poin penting yang dijelaskan, seperti itu. Jadi memang teknologi informasi di dunia pendidikan juga sangat-sangat membantu. Apalagi teman-teman sini kalau sudah presentasi itu pasti menggunakan PowerPoint ya, itu adalah software teknologi informasi juga. Kemudian menggunakan perangkat keras, dalam artian sini komputer, atau bisa menggunakan gadget teman-teman. Itu juga untuk membantu membantu dalam dunia pendidikan. Nah, di sini juga dijelaskan tenaga pendidik juga dapat memanfaatkan teknologi untuk menyusun jadwal dan metode pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik agar lebih nyaman dan dalam melakukan proses belajar mengajar. Ya untuk di sini dalam artian sini membantu menyusun jadwal sini dalam membantu dalam hal administrasi ya. Administrasi di sekolah-sekolah, membuat jadwal, membuat rencana pembelajaran, membuat modul, membuat RPS-nya seperti apa yang akan dibuat, dan lebih mudahnya lagi ketika menggunakan media komputer atau teknologi informasi ini. Nah, di sini juga dijelaskan dengan adanya teknologi proses belajar mengajar mengalami perubahan yang drastis, seperti dari sekedar pelatihan saja menjadi penampilan peserta didik, dari sekolah menjadi di mana dan kapan saja tenaga pendidik dan peserta didik dilakukan, dari menggunakan kertas dan buku menjadi menggunakan komputer dan laptop. Ya, ini lagi-lagi manfaat teknologi di bidang pendidikan. Itu seperti saya masih ingat dulu ketika ujian masuk perguruan tinggi waktu kuliah, kita dibagikan soal dalam kertas sudah difotokopi, dan dalam ruangan sekitar 40 orang dalam satu lembar itu ya, dalam satu orang itu bisa sekitar 10 lembar pertanyaannya yang sudah di print, dan ya bisa dikali 10 itu berapa ratus lembar, sehingga itu sangat kurang efisien kalau misalkan kita itu baru dalam satu ruangan. Belum pada saat itu teman-teman tes saya waktu itu sekitar 1.500-an, jadi itu kalau dikali 10 lembar bisa berapa juta lembar yang dihabiskan untuk soal. Belum lagi untuk ketika soalnya diperiksa, waktu yang memeriksakan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, walaupun mungkin ada banyak, tapi setidaknya waktunya pasti akan terbuang. Misalkan waktunya, kalau misalkan kita menggunakan komputer tesnya gitu ya, kita bisa ketika selesai tes itu bisa langsung kita lihat hasilnya. Nah, itu kan cepat. Kalau waktu tesnya hanya 1 jam, selesai tes waktunya 1 jam dan hasilnya keluar, berarti kita hanya butuhkan 1 jam untuk bisa mengetahui hasil tesnya, dibanding tadi kita menggunakan kertas dan harus mencek satu persatu, ini jawabannya ini sudah betul atau tidak. Itu saya yakin 1 jam lebih itu belum cukup waktunya, seperti itu ya.
Nah, di sini juga teknologi yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar disebut dengan media pembelajaran. Ya, terkait hubungannya dengan media pembelajaran, teman-teman di sini pasti sudah tahu media pembelajarannya seperti apa. Yang media pembelajaran lah, contohnya seperti ini. Saya sekarang menggunakan media pembelajaran. Nah, media yang saya gunakan ya PowerPoint di sini, menggunakan laptop dan menggunakan media sosial itu YouTube untuk mengupload atau memaparkan saya punya materi, sehingga ketika saya memberikan materi lebih mudah dan lebih interaktif. Maksudnya dalam hal ini teman-teman bisa belajar berulang-ulang kalau belum memahaminya. Nah, di sini penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran bertujuan untuk menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, betul. Kalau dulu ketika saya masih SD, guru-guru itu menggunakan kapur atau seperti spidol ya, whiteboard, dalam menjelaskan materinya, dalam menjelaskan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, sekarang dengan adanya PowerPoint atau video begini, kita nggak perlu lagi menghabiskan kapur atau menghabiskan spidol untuk menulis di papan, atau kita nggak perlu menghabiskan lagi pulpen untuk mencatat. Jadi kita cukup dengan mendengarkan dan mencatat poin-poin pentingnya, itu sudah sangat-sangat membantu. Nah, itulah salah satu banyak contoh-contoh manfaat teknologi informasi di bidang pendidikan. Jadi saya juga harap teman-teman di sini sudah paham ya seperti apa sih teknologi informasi itu, kemudian dalam bidang pendidikan itu seperti apa, dan bahkan tanpa disadari juga teman-teman sudah mengalami sendiri, walaupun mungkin masih meraba contohnya seperti apa ya, tapi kalau teman-teman pahami ternyata sudah paham, sudah sesuai dengan contoh-contoh teknologi informasi seperti itu. Oke, baiklah teman-teman, saya pikir di situ untuk manfaat teknologi informasi di bidang pendidikan cukup sampai di sini. Selanjutnya kita masuk manfaat teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Oke, dalam bidang ekonomi teknologi informasi dalam bidang ekonomi, khususnya dalam ranah bisnis, memiliki peran sangat penting sebagai sarana dan wadah transaksi untuk bisnis online yang berbentuk media berupa internet. Jadi teknologi dalam internet ini terdapat situs web yang dapat menjadikan sarana pelaku bisnis dalam mempromosikan barang-barang jualannya. Pelaku bisnis juga dapat membuat aplikasi berbasis online untuk mempermudah proses pembayaran dan untuk pembayaran dan transaksi lainnya. Jadi memang dalam bidang ekonomi ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat besar juga manfaatnya. Kita ambil contoh ya, ketika teman-teman di sini kan yang biasa belanja online, jadi kan tidak perlu lagi teman-teman repot-repot ke pasar, atau teman-teman tidak perlu lagi repot-repot ke swalayan, tidak perlu lagi jalan capek-capek. Dia cukup menggunakan teknologi informasi, klik,
lihat-lihat, oh cek-cek, oh ini barangnya bagus sesuai dengan apa yang diinginkan, klik deal, transfer. Bahkan sekarang transaksi-transaksi atau penjualan online itu sudah tidak transfer dulu, tapi sudah bisa dilakukan dengan COD ya. COD itu apa? Cash on delivery. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi repot-repot untuk ke pasar untuk tidak perlu lagi ke pasar untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan, tetapi dengan cara misalnya secara online, cek di internet, belanja online, oh ini ada sesuai dengan yang saya inginkan. Oke. Baik teman-teman, di sini saya pikir untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita sampai di bidang ekonomi ya, manfaat teknologi informasi di bidang ekonomi. Karena di sini juga waktunya udah menunjukkan waktu maghrib ya, udah waktunya berbuka puasa. Jadi nanti teman-teman di sini bisa mengulang-ulangi video yang saya sudah share ini, dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi absen, dan absen untuk pertemuan ketiga ini saya sertakan di dalam video ini. Jadi teman-teman tidak perlu mencari di deskripsinya, tetapi harus menonton dari awal sampai akhir sehingga teman-teman bisa memahami materi yang saya berikan. Kemudian link untuk absennya itu saya sertakan di menit keberapa gitu. Entah, terserah saya mau simpan di menit ke pertama atau menit terakhir atau menit pertengahan. Yang intinya teman-teman harus menonton dulu supaya tahu, oh ini materinya, dan akan menemukan link untuk mengisi daftar hadir. Nah, ketika sudah mendapatkan link itu, teman-teman bisa mengaksesnya dan mengisi daftar hadirnya ya. Dan teman-teman jangan jangan berbuat curang, dalam artinya jangan terlalu baik untuk mengisikan daftar hadirnya temannya. Jadi teman-teman nonton sendiri, biarkan teman-teman yang lain untuk menonton lagi supaya mereka juga mendapatkan ilmunya, bukan hanya mendapatkan kehadiran saja ya. Seperti itu teman-teman ya. Saya pikir untuk pertemuan kali ini kita sampaikan di sini dulu, dan nanti kita akan dilanjutkan pertemuan berikutnya. Ya, saya pikir begitu ya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube-nya. Kemudian kalau misalkan video ini bermanfaat, bisa di like, atau kalau ada pertanyaan, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa komentari, oh Pak saya tidak mengerti di bagian menit ke ini tentang ini, tolong dijelaskan. Atau kalau misalkan tidak atau malu dalam bertanya di komentar, bisa menghubungi atau WA di nomor saya. Saya juga teman-teman sudah share nomor saya ke teman-teman, jadi bisa di WA, oh Pak saya materi pertemuan ketiga tentang pengenalan teknologi informasi di menit kesekian saya belum tahu di bidang ekonomi misalkan, atau di bidang pendidikan tadi belum jelas, tolong dijelaskan Pak. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan kan saya bisa tahu, oh di sini terletak ketidakpahamannya teman-teman ini, seperti itu ya. Jadi kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan materi ini, dan tetap semangat dan belajarnya harus lebih giat lagi sehingga nilainya juga lebih bagus. Oke, saya pikir seperti itu, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, pertemuan keempat. Kalau memang pertemuan berikutnya kita belum bisa secara luring, kita
saya akan tetap menjelaskan secara daring seperti ini ya. Baiklah teman-teman, sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya.